Shalom, Shalom Aleichem, salam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat semua kita anak-anak Tuhan. Berharap kita semua dalam keadaan yang baik di mana sahaja keberadaan kita hari ini. Untuk meneruskan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang menghadap Allah, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan, saat pada hari ini kami datang kepadamu menyerahkan seluruh pribadi, hidup, jiwa dan hati kami untuk mendengar dan memahami, bahkan dapat mengerti isi hati firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi setiap pribadi kami saat hari ini. Tuhan, sertai kami dari awal sehingga selesai. Bela nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil di dalam surat Efesus pasal 4 dimulai ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, teks terambil di dalam surat Efesus pasal 4 dimulai ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakannya untuk kita. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi ke anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15 terakhir, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya saudara. Melalui teks pembacaan yang kita baca dan kita dengar sebentar tadi, saya mengajak dan membawa kita untuk belajar melalui satu tema, yaitu hidup bertumbuh dewasa dalam Kristus. Sekali lagi tema, hidup bertumbuh dewasa dalam Kristus. Saudara, hidup ini harus ada sifatnya dalam pertumbuhan yang selari dengan peningkatan usia diri seseorang di muka bumi ini. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita memang perlu berusaha tekun dan gigih mencapai tingkat kedewasaan, bukan sahaja secara jasmani, tetapi secara rohani yang baik. Karena itu, Paulus menegaskan dengan dorongan kuat kepada jemaat di Efesus, yaitu dalam ayat 13 dikatakan, mereka harus menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Karena apa? Karena dalam ayat 14 dikatakan, sewaktu masih muda dalam iman, manusia itu mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, sehingga menyebabkan ada perpecahan di tengah-tengah jemaat tersebut. Namun, dalam ayat 15 dijelaskan bahwa seiringan dengan peningkatan kedewasaan dalam pemahaman mengenai kebenaran Tuhan, maka kita dapat berperanan atau berfungsi sebagai satu tubuh di dalam Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Oleh yang demikian, saudara, Allah memberikan kepada kita roh-Nya untuk membimbing dan menuntun setiap pertumbuhan kita agar semakin dewasa hidup di dalam Tuhan. Dalam ayat 11 dan 12 sebentar tadi adalah dikatakan bahwa Allah akan memperlengkapi kita dengan para gembala dan guru untuk membawa kita agar hidup bertumbuh dewasa dalam Kristus. Buktinya adalah kita dapat memiliki kesatuan sebagai tubuhnya secara rohani. Persoalannya saudara, masih adakah hal-hal yang membuat saudara merasa diombang-ambingkan oleh bermacam rupa pengajaran yang ada hari ini? Dan apakah saudara akan terus berusaha gigih dan tekun untuk mencapai kedewasaan rohani yang kuat di dalam Tuhan? Haleluya.
Mari kita semua berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami pelajari, kami dengar dan kami baca sebentar tadi ya Tuhan. Menjadi satu dorongan yang kuat bagi setiap pribadi kami anak-anak-Mu. Tuntunlah kami agar kami tetap gigih dan tekun untuk mencapai tingkat kedewasaan kami bukan sahaja secara jasmani, tetapi secara rohani kami agar kami kuat hanya di dalam Tuhan. Ini ucapan syukur dan doa kami semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Saudara, Allah yang penuh dengan kasih akan selalu menuntun dan membimbing para umatnya agar dapat mencapai hidup yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan.